Rencana pemerintah Kota Palu yang akan mengirimkan tenaga kerja ke Jepang untuk mendukung upaya pemerintah Kota Palu dalam menyiapkan sumber daya manusianya. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja bisa membangun BLK internasional di Kota Palu, dan pemerintah Kota Palu insya Allah siap menghibahkan lahan sekitar 15 hektar. Tentunya ya ini akan memberikan dampak yang sangat positif itu bagi masyarakat Palu dan pemerintah Kota Palu pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita akan melakukan pelatihan bahasa Jepang gratis yang berorientasi kepada penyiapan SDM unggul untuk pemenuhan pasar kerja Jepang melalui aplikasi itu, dan kita akan bimbing melalui nanti program live streamingnya ada yang kita akan laksanakan setiap minggunya. Itu 500 sudah terseleksi. Nah nanti ketika si kandidat ini sudah layak untuk dijadikan kandidat yang siap diwawancarakan dengan pihak Jepang, maka disitulah yang akan mulai proses pengiriman itu terjadi. Ya, pertama saya berterima kasih kepada Ibu Menteri yang telah menerima kami dengan sangat baik. Ada beberapa hal tadi yang terkomunikasikan dengan Ibu Menteri. Di antaranya yang pertama adalah rencana pemerintah Kota Palu yang akan mengirimkan tenaga kerja ke Jepang. Nah, sebelum pengiriman tenaga kerja ada beberapa proses yang kita lakukan. Yang pertama adalah pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa yang alhamdulillah hari ini kita terhubung dengan ISO Jepang yang nanti insya Allah pada tanggal 16 nanti kita akan melakukan launching pelatihan bahasa. Semoga untuk launching itu juga nanti Ibu Menteri Tenaga Kerja nanti yang akan membuka. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga untuk mendukung upaya pemerintah Kota Palu dalam menyiapkan sumber daya manusianya. Kami insya Allah telah menyampaikan keinginan kuat pemerintah Kota Palu. Moga-moga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja bisa membangun BLK internasional di Kota Palu, dan pemerintah Kota Palu insya Allah siap menghibahkan lahan sekitar 15 hektar untuk pembangunan BLK yang bertaraf internasional. Nah, berharap bahwa dua hal ini ke depan bisa menjadi program yang dapat berjalan, yang insya Allah tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi Sulawesi Tengah secara keseluruhan dan masyarakat Kota Palu pada khususnya dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia serta melihat peluang-peluang kerja yang terbuka, agar tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat positif itu bagi masyarakat Palu dan pemerintah Kota Palu pada masa-masa yang akan datang. Untuk proposal dan surat kesiapan pemerintah Kota Palu dan menyiapkan lahan yang 15 hektar itu insya Allah minggu depan akan kami serahkan kepada kementerian, sehingga berharap bahwa tahun 2022 untuk PLK bertaraf internasional itu moga-moga bisa Jadi tentunya ini kembali lagi kepada pemerintah. Moga-moga Bapak Presiden memberikan restu penguatan untuk pembangunan ini Nah, sehingga ini bisa berjalan di 2022, karena BLK bertaraf internasional sangat strategis sekali, sangat strategis sekali untuk dibangun di Kota Palu.
yang mana Kota Palu letaknya sangat strategis ya, terhubung sangat baik ya sebagai ibu kota yang disanggah oleh kabupaten-kabupaten lain. Kerjasama ini yang sangat membantu, ya, sangat membantu bahwa kami memiliki kerjasama dengan satu lembaga yang secara terpercaya, memiliki sertifikasi yang sangat terpercaya ya oleh pemerintah Jepang, ya, sehingga tentunya ini akan sangat membantu dalam hal pengiriman tenaga kerja yang betul-betul tepat sasaran. Dan upaya-upaya penguatan yang dilakukan oleh pemerintah juga pastinya akan betul-betul berjalan dengan efektif. Berjalan efektif dan efisien karena bahwa lembaga ini ya ISO Jepang ini ya betul-betul lembaga yang trusted ya. Sehingga program pemerintah Kota Palu dalam melihat peluang kerja di Jepang itu betul-betul bisa terwujud. Starting kita Jepang, tetapi juga pemerintah Kota Palu memiliki beberapa program penyiapan penyiapan sumber daya manusia untuk beberapa negara lain. Ya, oleh karenanya itu kita akan menghadirkan program kursus bahasa asing gratis buat masyarakat Kota Palu. Ada beberapa bahasa yang kita pilih ya. Nah, itu akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Kota Palu dan berharap bahwa ini merupakan persiapan awal bagi pemerintah Kota Palu nanti untuk mengirim tenaga kerjanya keluar ya. Nah, kembali lagi tadi bahwa BLK memiliki peranan penting untuk menyiapkan life skill. Walaupun insya Allah ya untuk dalam waktu dekat ini ISO Jepang juga akan membantu kita dalam penguatan life skill ya tenaga kerja yang akan dikirim ke Jepang sehingga betul-betul kompatibel gitu dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Jepang. Jadi kita akan melakukan pelatihan bahasa Jepang gratis yang berorientasi kepada penyiapan SDM unggul untuk pemenuhan pasar kerja Jepang melalui pelatihan bahasa Jepang melalui aplikasi ya, berbasis aplikasi online dan gratis gitu. Ini kita akan kerjasamakan dengan Palu dan Pak Wali sangat menyambut program ini dengan ya dibuktikan dengan kedatangan beliau langsung ke tempat kami melihat proses yang berjalan saat ini di tempat kami gitu. Jadi target kita untuk mengajar anak-anak itu agar sampai di layak untuk diikutkan ujian itu kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan setengah gitu. Melalui aplikasi itu dan kita akan bimbing melalui nanti program live streamingnya ada yang kita akan laksanakan setiap minggunya. Setelah pelatihan kita akan langsung menghubungkan ke pihak RSO Jepang karena memang permintaan dari Jepang itu sangat tinggi. Yang jadi masalah penyiapannya di kita masih yang dikatakan masih belum optimal gitu. Sehingga kandidat itu masih sedikit. Yang sekarang ini yang Palu sendiri siapkan itu sudah sekitar 500 orang. 500 orang. Ya. Untuk pelatihan bahasa. Untuk pelatihan bahasa. Itu 500 sudah terseleksi. Kalau untuk pengirimnya itu sendiri kita kan sekarang berbicara tentang penyiapannya dulu. Nah, nanti ketika si kandidat ini sudah layak untuk dijadikan kandidat yang siap diwawancarakan dengan pihak Jepang, maka disitulah yang akan mulai proses pengiriman itu terjadi. Tapi dengan apa yang kami lakukan saat ini, kami boleh katakan minim kegagalan dengan aplikasi dengan program yang kami jalankan itu kurang lebih sekitar 5% saja. 90% kita pastikan bisa berhasil. Bahasanya sudah seperti yang paling dalam full ini yang ini. Bisa nyanyi Pak? Dia belum kita pas diwawancara gugup tapi mas apa yang kamu bisa coba tunjukkan? Kita bisa nyanyi ini pakai bahasa Jepang ini itu ya tidak lolos.